Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Nur Malasari, saya Yuha Rohmah, saya Aditya Kurniawan, Saya Gina Romantika. saya Siti Nida Holiga. Akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual dalam psikologi abnormal. Dalam psikologi abnormal, kekerasan seksual merujuk pada perilaku yang melibatkan paksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka. Nah, hal ini juga seringkali melibatkan pemanfaatan kekuasaan, kontrol diri, atau manipulasi untuk memaksakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Nah, dalam konteks psikologi abnormal, kekerasan seksual sering dipandang sebagai gejala gangguan mental, gangguan kepribadian, atau masalah psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi individu yang melakukan tindakan tersebut. Nah, kekerasan seksual juga menurut para ahli adalah suatu tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau juga hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Nah, yang mengakibatkan korban penderita secara fisik, materi, mental, dan psikologis. Nah, di sini juga ada bentuk perilaku penyimpangan seksual yang merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma agama menurut Abidin 2018. Selanjutnya, dampak terhadap korban dan lingkungan sekitarnya. Dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban menimbulkan dampak traumatis. Ketika anak mengalami kekerasan seksual, mereka belum memahami bahwa mereka adalah korban. Anak lebih memilih untuk merahasiakannya peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya karena mereka merasa takut dengan konsekuensi yang akan diterima apabila melaporkan peristiwa tersebut. Yang pertama, ada dampak terhadap fisik. Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka akan menimbulkan pengaruh bagi fisiknya. Anak dapat mengalami keterhambatan dalam pertumbuhan otak dan kerusakan organ-organ internal anak, meningkatkannya risiko penyakit-penyakit yang berkaitan dengan stres, penurunan nafsu makan, tidak nyaman di daerah sekitar alat kelamin, penyakit kelamin menular, luka di tubuh akibat perkosaan, pendarahan di daerah vagina atau anus, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, ada dampak terhadap psikologis. Menurut WHO, korban kekerasan seksual incest sangat berdampak pada kesehatan mental korban, sebab korban dan pelaku berada pada lingkungan yang sama. Setelah korban mengalami kekerasan, dapat mengalami post-traumatic stress disorder. Selanjutnya, yang ketiga, dampak terhadap sosial. Perkosaan incest merupakan hal yang tabu dalam masyarakat sehingga akan menimbulkan stigma terhadap korban bahwa korban perkosaan adalah individu yang hina, pakaian seksi, serta melakukan tindakan untuk mengundang nafsu seksual laki-laki pemerkosaan. Jadi selanjutnya yaitu faktor penyebab kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu bisa terjadi dikarenakan dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor juga. Yang pertama itu faktor kejiwaan, yang dimana kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan kekerasan terhadap wanita. Kemudian yang kedua itu faktor biologis. Pada realitanya, kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika faktor biologis tidak terpenuhi, maka bisa mendorong seseorang melakukan tindak kekerasan. Yang ketiga, ada faktor moral. Moral seringkali disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Pemerkosaan disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Kemudian yang kedua faktor eksternal.
Faktor eksternal itu bisa disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor sosial budaya. Meningkatnya kasus-kasus kejahatan asusila atau pemerkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibatnya, modernisasi, berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas. Ini saya akan menjelaskan upaya pencegahan kekerasan seksual. Kekerasan seksual pencegahannya bisa melalui kolaborasi anggota komunitas di berbagai lapisan masyarakat seperti di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, keagamaan, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Setiap orang berperan dalam mencegah kekerasan seksual dan menegakkan norma-norma rasa hormat, keamanan, kesetaraan, dan membantu orang lain. Faktor protektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan seksual. Sudah seharusnya faktor tersebut ada pada tingkat individu, relasional, komunitas, dan masyarakat. Ini nih termasuk yang pertama ada keluarga atau tempat pengasuhan, yang kedua kesehatan emosional dan keterhubungan, yang ketiga penghargaan akademis, dan yang keempat ada empati dan kepedulian terhadap pengaruh tindakan seseorang. Nah, selain itu juga untuk berjaga-jaga bisa melakukan langkah ini agar terhindar dari pelecehan seksual. Yang pertama, jangan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang yang baru dikenal. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau seksual. Yang ketiga, menguasai ilmu dasar bela diri untuk melindungi diri sendiri. Yang keempat, berani bersikap tegas, dan yang terakhir memiliki sikap percaya diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memberantas perilaku kekerasan seksual. Nah, cara memberantas perilaku kekerasan seksual dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu ada pendekatan individu. Nah, diharapkan kasus kekerasan seksual ini utamanya dapat dicegah seoptimal mungkin dengan cara mengajarkan batas-batasan bagian tubuh yang bersifat pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang kedua, pencegahan sosial komunitas. Nah, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial, dan mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini memberikan layanan dokumen kesehatan yang dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk pencegahan kekerasan seksual tersebut. Nah, selanjutnya ada pelatihan asertif. Nah, dapat membantu perempuan dan korban kekerasan seksual untuk berani untuk menolak dan menyampaikan apa yang dirasakannya dengan cara yang benar. Selanjutnya, menghindari situasi yang berbahaya. Hindari lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan, berkumpul-kumpul secara tidak baik. Selanjutnya, komunikasikan batasan dengan jelas. Nah, selanjutnya berikan informasi dan pendidikan. Nah, jadi berikan informasi tentang kekerasan seksual dengan cara mencegahnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan memberikan pendidikan seksual yang benar dan tepat waktu. Dan yang selanjutnya mengadakan petugas keamanan. Nah, petugas keamanan ini di setiap kendaraan, transportasi umum, terus penggunaan CCTV. Yang selanjutnya menjaga sikap saling menghargai. Ya, membangun sikap saling menghargai ini antara laki-laki menjaga perempuan gitu kan. Yang selanjutnya mengadakan pendidikan dan pelatihan. Nah, bagi masyarakat, misalkan pemerintah dan instansi untuk mencegah kekerasan seksual.